Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan beragam aktivitas ibadah kita. Begitu juga kita bisa melaksanakan kegiatan keduniaan kita sehari-hari. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, afwan ya. Ustaz tadi salah jadwal. Jadi enggak bisa melakukan Zoom dan tidak juga mengurangi kegiatan belajar kita. Insyaallah walaupun rekaman tetap juga belajar ya, insyaallah. Baik, sekarang kita udah melanjutkan pelajaran kita, tepatnya kepada hadis yang berapa hari ini? Hadis yang ke-25. Terakhir kita hadis ke-24. Baik. Hadis ke-25, ya ini dia. Ustaz bacain aja dulu ya. Bismillah. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayatini ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizr fakadzalika idza wadu'aha fil halali kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Kosakata yang baru, ad-duthur bentuk jamak daripada dathur, yaitu harta yang banyak. Fudul sesuatu yang berlebih. Al-ujur jamak daripada al-ajr, yaitu pahala. Wizr yaitu dosa. Bid'un ya, bid'un adalah kemaluan. Maksudnya adalah jima. Taib, arti keseluruhan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya, ya, syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Riwayat Muslim.
Baik, kandungan hadis yang pertama. Jadi di hadis ini adalah keluhan daripada sebagian para sahabat, karena mereka melihat sebagian sahabat yang lain, ya, yang memiliki kelebihan harta, mereka dengan banyak kesempatan bisa menambah amalan mereka dengan harta mereka. Jadi kami, kata yang enggak memiliki kelebihan harta, sama-sama bersedekah, sama-sama berpuasa, tetapi sebagian sahabat yang lain dengan kelebihan hartanya melebihi daripada amalan kami. Ya. Lalu Rasulullah pun mengatakan, gitu kan? Seperti yang telah disebutkan tadi, ya. Jadi bukan hanya dengan harta saja kita bisa bersedekah, ya. Dengan zikir pun, ya, termasuk sedekah. Baik. Yang pertama, kandungan hadisnya, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Jadi sikap para sahabat, ya, mereka mungkin merasa orang kaya lebih banyak peluangnya untuk beramal. Oleh karena itu Rasulullah menenangkan mereka, memberikan ketenangan, kabar gembira bahwa apa yang mereka lakukan juga bisa menyamahkan atau melebihi daripada amalan yang memiliki kelebihan harta. Jadi Rasulullah memberikan ketenangan. Yang kedua, para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jadi para sahabat itu ada satu hal, ada beberapa nasihat yang Nabi sampaikan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Jadi tidak ada seperti kita. Seperti kita kadang-kadang malas beramal, ya kan? Malas beramal. Begitu banyak amalan-amalan sunnah yang Rasulullah sampaikan kepada kita dalam syariat ini, tetapi kita sering berlomba-lomba untuk meninggalkannya. Jadi berseberangan atau bertolak belakang dengan para sahabat. Mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya, kita pada zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk meninggalkannya. Yang ketiga, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan, ya, keluasan kebaikan kepada kita dengan banyak jalan, ya, dengan banyak jalan. Orang kaya dengan hartanya, orang miskin mungkin dengan yang lain, tetapi mungkin tidak mengurangi, ya, keutamaan-keutamaan tersebut, ya. Yang keempat, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Jadi semua zikir yang disebutkan tadi itu, tahmid, tahlil, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, gitu kan, itu merupakan bentuk sedekah, ya, bentuk sedekah. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat soleh. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan mungkin kita anggap itu mana mungkin itu ada pahalanya, gitu kan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut bisa menjadi pahala dan ibadah, ya. Yang keenam, anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Yang ketujuh, di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Jadi orang kaya bersyukur dengan hartanya, ya, dia infakkan. Orang fakir dengan tanpa harta tapi dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan juga, ya. 8, iri terhadap kebaikan orang lain agar dirinya seperti orang tersebut adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Jadi kita boleh untuk berlomba-lomba, boleh kita untuk memacu semangat terhadap kebaikan seseorang, ya. Jadi kita bisa menirunya. 9, sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat mendapatkan dosa, maka menggunakannya sesuai dengan petunjuk syariat akan mendatangkan pahala. Jadi sesuatu yang syariat larang jadi dapat dosa, kan? Begitu juga halnya kebalikannya, jika jika dilakukan dengan petunjuk syariat, maka dapat pahala, ya, berpahala. Tema hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait.
iri terhadap kebaikan orang lain. Itu di dalam surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 148, surah ketiga ya 114. Pintu-pintu kebaikan terbuka luas. Yaitu surah kedua ayat 177, surah kelima ayat kedua. Yang ketiga, mencari yang halal dan menjauh yang haram. Surah ke-7 ayat 1557. Baik, barakallahu fikum. Selesai ya materi kita. Baik, jangan lupa untuk menuliskan poin-poin penting ini ya, dikirimkan kepada Ustadz sebagai bahwa antum telah mengikuti belajar ini. Jadi bagi yang tidak mengirimkan kandungan hadis ini, berarti dia dianggap tidak hadir pada mapel hadis hari ini. Baik, nanti insyaallah Ustaz buka grup hafalan untuk menyetor hafalan ya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.